Halo sahabatku semuanya, para pecinta sepak bola Indonesia ya, terutama para pecinta tim nasional Indonesia di usia 19 ya, yang sedang mengikuti kejuaraan AFF Cup U19 di Jakarta ya, ataupun ada di beberapa yang dilaksanakan di Bekasi ya, tentu saja. Baru saja berakhir penyisihan grup A ya, dan grup B juga baru akan dilaksanakan hari ini juga ya. Oke, saya menyikapi daripada hasil pertandingan yang terakhir di mana tim nasional kita tuan rumah Indonesia akhirnya tidak lolos ya, secara dramatis, dalam tanda kutip secara dramatis tentu saja ya, karena ada beberapa hal yang disoroti di sana di pertandingan itu, seperti hal-hal ataupun yang sudah saya bahas di prediksi sebelumnya kemarin. Beberapa jam sebelum pertandingan saya juga agak sedikit mengkhawatirkan ya, dengan tiba-tibanya ada aturan yang mengedepankan ataupun mendahulukan daripada head to head daripada dibandingkan dengan produktivitas gol ya, yang kebiasaannya di setiap kompetisi maupun di Eropa maupun di Liga Champion biasanya kebanyakan memakai produktivitas gol terlebih dahulu, baru kemudian jika golnya sama baru menghitung head to head ya. Bahkan kita juga sendiri saya juga baru saja tahu mungkin 1 hari ataupun 2 hari sebelum pertandingan, ataupun sekelas pemerhati bola ataupun seperti Bung Ropan, Bung Binder dan lain-lain juga saya lihat di channel YouTube-nya membahas tentang ini, kalau aturan ini adalah sepertinya tidak dari awal ya, yaitu dadakan dari penyelenggara daripada AFF Cup U19 kali ini ya. Karena mungkin kalau secara produktivitas gol kemarin apapun hasilnya, maupun imbang maupun menang Thailand ataupun Vietnam, sebetulnya Indonesia itu sudah sangat berhak lolos ya. Tetapi tiba-tiba ada saja aturan yang menyatakan kalau hitung-hitungan untuk lolos dari grup A ke tahap berikutnya, ke tahap final ya, ke tahap semifinal maksud saya, itu dengan memakai sistem head to head. Dengan begitu otomatis bisa menyudutkan ataupun mempersempit kemungkinan untuk lolos tim nasional kita Indonesia. Seperti yang beberapa kali saya bahas di video sebelum itu, ada kemungkinan kalau 1-1 ataupun 2-2, ada kemungkinan sepak bola gajah ataupun main mata itu terjadi, karena di dunia sepak bola itu hal-hal seperti itu sangat sering terjadi ya. Mungkin teman-teman yang sudah melihat channel saya ini di beberapa tahun sebelumnya di BRI Liga 1 Indonesia, sudah sering sekali saya bilang kalau saya juga beberapa kali live ketika saya masih tinggal di Bali itu menerangkan kalau secara kasat mata ataupun di belakang layar seperti kita itu, maupun levelnya nasional ataupun internasional ataupun sekelas World Cup Piala Dunia itu ada kemungkinan untuk main mata atau dengan sebutan sepak bola gajah, yaitu sudah sering terjadi di Liga 3, Liga 2 juga itu sudah banyak buktinya, seperti kasusnya Perserang ataupun ketika Bandung United waktu itu ya, ada ya beberapa yang jelas-jelas sudah mendapatkan bukti kalau benar-benar terjadi sepak bola gajah ataupun pengaturan skor seperti itu. Apalagi sekarang yang bermainnya adalah emang benar-benar tim gajah putih Thailand ya. Berarti kalau dibilang benar-benar sepak bola gajah itu ada, pengaturan skor itu ada, yaitu mungkin saya bisa membuktikannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Karena kalau dilihat dari pertandingan juga itu terjadinya gol di menit ke 70-an, terus selang beberapa menit itu terjadi gol balasan daripada Vietnam ya. Jadi setelah terjadinya gol 1-1 ya, 1-1 imbang, dan otomatis itu membuat kemungkinan untuk lolos kedua tim antara Thailand dan Vietnam, dua-duanya bisa lolos dan menyingkirkan Indonesia. Jadi kelihatan seperti tidak ada keinginan untuk menyerang dari kedua tim, baik Thailand maupun tim nasional Vietnam, hanya bolak-balik di belakang saja. Akhirnya ada beberapa kali lob ke depan, dan itu sudah tidak memungkinkan tidak ada keinginan mereka untuk memenangkan pertandingan, tentu saja.
Karena mungkin secara di atas kertas kalau melihat produktivitas gol Indonesia, yang menang 7-0, bahkan setiap pertandingan kemarin mencetak 5-1 ya, 5-1-nya 2 kali, bahkan tidak pernah kalah ya, dan juga catatannya adalah Indonesia main di Indonesia sebagai tuan rumah. Dengan begitu siapa yang tidak takut? Semuanya takut ketika ketemu Indonesia. Jadi mungkin mereka dalam tanda kutip memilih untuk bermain imbang 1-1 untuk menyingkirkan Indonesia, karena jika Indonesia kemarin lolos, otomatis nanti siapapun lawannya itu tidak akan mampu membendung daripada permainan tim nasional kita Indonesia yang lagi sangat gacor-gacornya kemarinnya, lagi semangatnya. Bahkan dua pemain kita ini, Ronaldo Kuateh dan Marcelo Ferdinand, merupakan beberapa pemain yang dalam tanda kutip cukup ditakuti oleh bek-bek lawannya. Seperti yang diutarakan oleh pelatih daripada Thailand dan juga Vietnam, itu sudah ketar-ketir melihat daripada agresivitas seorang Marcelo Ferdinand yang juga merupakan punggawa senior tim nasional Indonesia. Jadi sekarang Marcelo memperkuat tim nasional Indonesia di senior, apalagi jika bermain di U19, yaitu levelnya udah di timnas senior. Jadi siapa yang tidak takut ketika nanti suatu saat mungkin di final, jika misalnya Vietnam menang ataupun Thailand kalah, dan kemungkinan itu bakal ketemu Indonesia lagi. Jadi pilihannya ya mereka harus menyingkirkan Indonesia dari babak penyisihan grup ini. Jadi karena nanti kemungkinannya jika lawan Malaysia ataupun lawan Laos, itu otomatis kita di atas angin, bahkan kita sangat diunggulkan nanti siapapun lawannya di grup B. Dan calon lawannya nanti juga misalnya Thailand yang menang itu bakal kemungkinan ketemu Indonesia, atau Vietnam yang menang itu bakal ketemu Indonesia juga. Jadi menurut saya final yang akan terjadi itu sesama grup A nanti kemungkinannya. Di sini juga saya memperlihatkan nanti kemungkinannya final itu akan kembali bertemu antara tim nasional Vietnam dan juga tim nasional Thailand, tentu saja. Jadi semua pelatih itu merasa ketar-ketir dengan produktivitas gol Indonesia yang kemarin menang 7-0, 5-1 juga, terus imbang 2 kali juga, tuh tidak bisa kebobolan, susah juga dibobol barisan pertahanannya ya. Oke, dengan begitu juga dengan adanya kejadian ini juga ini membuktikan kalau benar-benar ya pengaturan skor ataupun sepak bola gajah itu kita dalam tanda kutip ini walaupun tidak bisa membuktikan secara jelas itu kan, itu semua juga bisa memprediksikan kemarin ini ada kemungkinan untuk imbang 1-1 ataupun 2-2 seperti itu ya. Oke, apapun hasilnya seperti itu, yang jelas kita sangat mengapresiasi semua perjuangan daripada tim asuhan Sintayong ini sudah sampai ke tahap ini. Yang jelas kemarin Indonesia tampil sangat impresif tanpa kekalahan, gugur secara terhormat ya, tersingkir secara terhormat menurut saya itu. Karena permainannya sangat atraktif, sangat menghibur, menciptakan banyak gol, dan itu sangat layak kita. Siapapun pemenang daripada AFF U19 ini jika ditandingkan ulang lawan Indonesia, menurut saya bakal dimenangkan oleh Indonesia di usia U19 ini. Karena di usia muda, usia 19, sebelum menjenjang ke usia senior, itu biasanya Indonesia tampil lebih gacor, lebih bisa diandalkan untuk melawan, untuk sekedar kompetisi selevel daripada AFF ataupun Asia Tenggara tentu saja. Oke, apapun hasilnya dari pertandingan kemarin, sekali lagi kita tetap apresiasi untuk tim nasional kita U19 asuhan Sintayong ini ya, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membawa nama Indonesia di kancah persepak bolaan Asia Tenggara tentu saja. Saya ucapkan sekali lagi salut sama tim nasional U19. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.